Ya, selamat sore para IGers se-Indonesia yang luar biasa. Jumpa lagi kita di podcast IG sore ini dan sore ini suasananya luar biasa. Saya berada di Denpasar, Bali dan bersama saya sore ini Bapak Baharudin. Beliau adalah Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak Bahar. Selamat sore. Ya, saya panggil Pak Bahar ya. Boleh. Iya. Hari ini berada di Denpasar. Kalau boleh tahu Pak, dalam rangka apa nih Bapak di Denpasar Bali? Hari ini dalam rangka pelatihan IG. Oh, kegiatan pelatihan IG ya. Yep. Ya. Luar biasa. Kalau boleh minta pendapatnya Pak Baharudin nih, bagaimana menurut Pak Baharudin dari perspektif Bapak itu terkait kegiatan pelatihan IG gitu? Saya akan berbicara lebih spesifik terkait dengan pelatihan guru ya. Guru sejatinya membutuhkan paling tidak minimal ada 2 kompetensi. Kompetensi penguasaan terhadap materi dan kemampuan untuk bisa perform dengan baik di depan kelas seperti itu. Nah, mungkin inilah yang menjadi concern IG dalam hal bagaimana bisa mendorong peningkatan kompetensi guru minimal pada 2 hal ini. Jadi bagaimana menguasai materi dan bagaimana dia bisa perform dengan baik di depan ruang kelas. Dan dia dalam hal ini bisa juga membuat classroom engagement bisa lebih tercipta ketika menampilkan satu topik di dalam mata pelajarannya, seperti itu. Oke, menarik sekali Pak terkait kegiatan pelatihan guru ini. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana sebaiknya pelaksanaan pelatihan guru yang berbasis kebutuhan itu, Pak? Oh ya, betul. Pelatihan guru memang sudah sejatinya dia berbasis kebutuhan. Mengapa? Karena kita perlu mengadres persoalan fokus pada apa yang sejatinya dibutuhkan oleh guru. Nah, pelatihan berbasis kebutuhan guru menurut perspektif saya adalah pelatihan yang berdasarkan riset, pelatihan yang berdasarkan survei, pelatihan yang berdasarkan data-data dari sasaran pelatihan itu sendiri, sehingga guru perlu dikaji lebih dilihat lebih detail guru butuh apa sesungguhnya, sehingga kita lebih tepat sasaran menjawab kebutuhan ini. Seperti itu. Kalau bisa dijelaskan lebih spesifik, seperti apa itu Pak teknisnya? Lebih teknis saya bisa mengatakan ini adalah training need analysis. Jadi ada satu analisis kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan ini bisa dikumpulkan, diambil datanya dengan bentuk penelitian, pengambilan data-data melalui survei atau pengambilan data-data berdasarkan kuesioner yang di-share yang akan dibagi kepada sasaran pengambilan data itu sendiri. Saya bisa mengambil contoh misalnya, kita menyasar meningkatkan kemampuan guru dalam literasi numerasi yang secara hari ini berdasarkan rapor pendidikan memang ini masih menjadi permasalahan secara umum yang harus ditingkatkan lagi dalam hal kemampuan guru ini sendiri. Nah, kita berkaitan dengan konteks training need analysis, maka kita perlu mengambil secara spesifik di bagian mananya guru perlu ditingkatkan sehingga lebih akurat. Dalam hal ini kita perlu melakukan riset agar diagnostik terhadap ketidakmampuan guru ini kita benar-benar tepat sasaran, kita memberikan solusi pelatihannya seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak penjelasannya. Kalau boleh saya simpulkan, tentunya pelatihan guru yang berbasis kebutuhan ini akan berjalan sangat efektif ya. Selanjutnya, kalau berbicara tentang pelatihan guru, apakah mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait pelatihan guru? Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait permasalahan apa yang Bapak temukan selama melaksanakan kegiatan pelatihan guru ini. Adakah tantangan-tantangan gitu yang menggigit gitu terkait dengan kegiatan pelatihan guru ini dan bagaimana solusinya Pak? Baik. Tentu
training need analysis, kita butuh keterampilan khusus dalam hal mengambil data-datanya. Kita perlu menyusun instrumen yang tepat untuk bisa menghasilkan data yang tepat. Kita juga perlu mengolah data yang tepat sasaran ini, sehingga dia bisa menghasilkan satu redaksi, satu rekomendasi bahwa hal ini ternyata memang guru-guru sedang butuhnya untuk dilatihkan. Dan kita untuk mencapai pada tataran rekomendasi, maka ada research analisis yang perlu secara terstruktur kita lakukan berdasarkan pendekatan yang terpercaya dalam hal riset yang kita gunakan. Sebut misalnya, kita menyebarkan kuesioner kepada guru untuk bisa mendapatkan apakah benar guru kita butuh riset, butuh peningkatan kompetensi dalam hal bagaimana membelajarkan siswa dan yang agar mereka bisa mahir, cakap dalam literasi dan numerasi. Kalau ternyata benar, maka kita harus bisa melihat lebih fokus, lebih spesifik. Kita harus bisa lebih mengungkap fakta yang lebih detail, terang dan terpercaya agar pemangku kebijakan di luar daripada Ikatan Guru Indonesia misalnya juga mereka tertarik dan trust-nya itu bisa terbangun gitu. Wah, ini benar berbasis data. Guru-guru kita butuh ini. Saya menyebutkan misalnya Dinas Dikbud provinsi, Dinas Dikbud kota. Mereka akan melihat bahwa data-data kita, oh ini loh benar. Data kita dari tanggal sekian, tahun sekian ternyata dikumpulkan. Guru-guru kita butuh ini. Sehingga kita bisa memberikan pelatihan yang tepat pada guru-guru yang tepat, seperti itu. Nah, terkait dengan persoalan ini tentu di samping trust, ini juga akan menggugah para pemerhati pendidikan itu sendiri untuk bisa melihat, wah ini IGI punya program menarik nih. Ya. Ini punya IGI punya solusi yang tepat nih, karena memang guru-gurunya ibarat ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ini memang tepat sasaran, nggak ujuk-ujuk langsung datang program, kemudian pelatihan langsung dilaksanakan dan selesai, nggak seperti itu. Jadi pelatihan itu dilakukan berbasis kebutuhan, dan kebutuhan ini ditetapkan berdasarkan riset yang terpercaya, berdasarkan pendekatan-pendekatan riset yang pada umumnya. Oke, sepakat tuh Pak. Kalau Bapak sendiri melihat kegiatan pelatihan yang selama ini sudah dilaksanakan itu seperti apa? Terkait dengan analisis kebutuhan, apakah pelatihan yang berbasis analisis kebutuhan ini sudah terlaksana selama ini yang Bapak lihat gitu? Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir ini, saya punya pengalaman yang menarik untuk bisa saya bagikan kepada para IGers. Yang pertama bahwa training need analysis ini memang sangat membantu kita untuk bisa on the right track begitu, pada jalur yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang real terjadi di lapangan. Memang secara umum banyak pelatihan yang datang langsung, ya tema pelatihannya ini, materinya ini, durasi waktunya kayak gini. Lalu setelah selesai dievaluasi, ternyata ada beberapa hal yang masih questionable dan masih ada yang perlu dibenahi. Dalam hal inilah kemudian training need analysis ini sangat berperan penting dalam menentukan apa yang harus dilatihkan, bagaimana durasi waktu, dan seperti apa kemasan konten agar dia bisa lebih menarik terhadap peserta. Karena peserta yang menentukan apa yang mereka butuhkan, dan kita yang melayani dengan tepat kira-kira butuh apa peserta pelatihan yang akan dilaksanakan seperti itu. Luar biasa sekali Bapak penjelasannya. Saya sampai membayangkan ke depan kalau IGI kemudian melaksanakan kegiatan berbasis kebutuhan ini, tentunya pelatihan ini akan menjadi lebih menarik dan banyak peminatnya ya. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak gitu terkait kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh IGI yang berbasis kebutuhan ini? Harapan saya bahwa ini tidak hanya menjadi kebiasaan yang diciptakan di daerah secara lokal, di satu
tempat tertentu, tapi ini bisa menjadi miniatur aktivitas yang bisa dicontoh dan diduplikasi di daerah-daerah lain, sehingga ini bisa menjadi masif dan bergerak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, dan pada akhirnya ini akan menjadi satu kebiasaan gitu. Ketika ini menjadi satu kebiasaan, IGI dan mungkin organisasi-organisasi profesi lain bisa meniru pola yang sama agar penetapan topik, konten, dan bagaimana pola pelaksanaan satu pelatihan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan guru itu sendiri. Luar biasa sekali Bapak Baharudin hari ini, sore ini menginspirasi apa yang Bapak sampaikan. Tentunya harapan para IGIers yang menyaksikan bincang santai kita sore hari ini tentunya sama. Semoga kedepannya IGI bisa menciptakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kebutuhan, tentunya akan sangat efektif, sangat efisien, dan sesuai dengan slogan IGI, sharing and growing together gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya IGIers yang ada di seluruh Indonesia. Sekian podcast kita sore ini. Saya Sulfa Juriani undur diri. Dan sekali saya lagi terima kasih Pak Bahar dan Pak Baharudin. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.